Lanjut. Lagi bang. Telepon yang berbaju. Bukan main pengikat. Gambar aja. Dikit Mas, share lagi. Selesai. Apa yang mau tanyain apa? Jadi gimana Kak? Hari ini seperti apa? Jadi begini. Ya mungkin masih apa namanya masih dalam pelaporan yang sama. Dari penyidik ada tambahan. Ya kita perlukan itu aja. Terkait laporan apa, Dok? Ya masih laporan yang sama. Ya masih laporan yang sama. Dia soal MN atau dokter. Mungkin nanti dia Jadi ya, yang terusin ya. Satu lagi saksi belum selesai. Jadi belum bisa kami jelasin karena masih dua diperiksa. Satu lagi. Ya nanti setelah satu lagi selesai, kami akan sampaikan rekan-rekan ya. Oke. Satu lagi tanggapan nih dok terkait dengan dokter Richard ingin bertabayun dengan dokter seperti apa? Gak ada masalah kalau saya Sebenarnya dengan Dokter Richard nggak ada masalah. Sebenarnya gini, kita dengan siapapun kita nggak mau bermasalah. Oh ya nanti satu lagi saksi nanti. Ya pokoknya gini, kita dengan siapapun sebenarnya nggak mau ada masalah apapun. Sebenarnya seperti ini pun bukan harapan kita untuk terjadi seperti ini. Semoga harapan kita mungkin ke depannya ya dunia skincare ini baik-baik aja. Gitu. Jangan kita adu inovasi, kita saling support, ya saling support, adu kreativitas, jangan saling menjatuhkan. Itu aja sih. Mungkin pertanyaan tadi dok. Kalau untuk Dr. Mufid ya sebagai saksi itu ada sekitar 14 pertanyaan ya. Kalau untuk Dr. Reza sebagai pelapor ada juga 4 pertanyaan, gitu ya. Satu lagi nanti saksi akan turun, nanti saya sampaikan ya, rekan-rekan ya. Oke cukup ya. Dokter mungkin dengan masih banyak cipiran netizen ngadapinnya gimana sih? Semoga jadi pahala buat kita, itu aja lah. Sabarin aja, semoga jadi pahala buat kita udah. Jadi kalau dokter yang diinginkan untuk kasus sama Nikmir itu apa sih dok? Diinginkan gimana, Bang? Sebenarnya nggak ada masalah ya sama tersangka NM ya. Tetapi pada prinsipnya klien kami sudah melaporkan ini, maka biarlah proses hukum yang berjalan ya kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya klien kami tidak ada memiliki dendam apapun terhadap semua yang dilaporkan terkait laporan klien kami tertanggal 3 Desember 2004 ya. Bang, ini kan ya. satu rangkaian Bang ya? Ini satu rangkaian. Satu rangkaian Laporan ya. tersebut, Jadi hari ini kita hanya memenuhi pemanggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. berarti 2 orang lagi itu yang tetap akan ikut terseret Bang ya? Bisa Sebentar, disebut itu nanti ya? sebentar. Satu lagi saksi selesai kami akan sampaikan ya. Nah, satu ya. saksi ini saksi kunci atau seperti apa? Nah nanti kami sampaikan. Bentar lagi ya. Sabar kita lagi ya. Nah, Dok, gimana tanggapannya Dok? Baik Dr. Mufid ataupun Dr. Reza itu melihat 2 orang ini meskipun dalam satu rangkaian tapi tidak terbawa atau belum menjadi tersangka gitu. Ya kami serahkan pada proses hukum. Ya kita serahkan aja, mudah-mudahan dan sebaik-baiknya aja. Tapi dengan serangan-serangan dari pendukung sana itu seperti apa Dok? Ya sabar aja. Ya selama ini kan kita diam, Ya. maksudnya biar masyarakat bisa menilai lah. Gitu. Biar masyarakat bisa menilai kalau misalkan produk kita bermasalah, produk kita berbahaya, ya mungkin saat ini saya bukan berada di sini, pasti sudah berada di Bepom, bolak-balik ke Bepom dan lain sebagainya. Biar masyarakat yang bisa menilai. Tapi itu kan serangan dari buzzer-buzzer mereka bahwa produk-produk kalian berdua itu tidak Ya, bagus. sebenarnya jangan sampai lupa pada pokok permasalahan bahwa di sini adalah tindak ancaman dan pemerasan gitu apa? Iya, Tindak jadi- pidana dugaan tindak pidana, tindak kekerasan dan kemudian dalam persangkaan pasal 7B ya, ayat 2 seperti itu. Jadi begini kawan-kawan, terhadap produk klien kami, saya sudah berulang sampaikan dalam kesempatan yang lain ya, bahwa produk klien kami tidak ada bermasalah, ya, tidak ada bermasalah. Karena 1 bulan yang lalu, klien kami juga sudah diminta keterangan terhadap produk yang dituduhkan kepadanya, ya. Secara ketentuan, secara norma-norma peraturan BPOM sudah kita sampaikan kepada penyidik dokumen-dokumen dan ternyata tuduhan itu tidak benar. Dan kalau ada pun pihak lain yang merasa kurang puas, silakan laporkan. Jadi jangan ngebacotnya di media sosial gitu. Jadi sudah kita sampaikan kepada penyidik semua dokumen kita bahwa
produk klien kita ini tidak ada persoalan. Ya seperti itu. Tapi akan tetap membawa ke ranah hukum nggak terhadap bacotan-bacotan dari Ya netizen? intinya gini, jadi intinya gini, mungkin jangan sampai kita sebagai masyarakat itu tergiring opini ya. Jadi gampang banget kalau misalkan kita terlalu percaya dan tergiring opini. Biar kita serahkan terhadap institusi yang memang berjalan di negara ini. Kalau produk bermasalah ya kita serahkan terhadap POM. Kalau misalkan ada pidananya ya kita misalkan serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi jangan sampai mengkaburkan dugaan tindak pidananya ini dengan seolah-olah bahwa produk ini adalah produk berbahaya. Tapi berarti dengan perpanjangan masa penahanannya CNN ini sendiri itu gimana bang? Menyikapinya bang? Biar penyidik aja dulu saja. Ya, pada prinsipnya kita hari ini adalah memenuhi panggilan penyidik ya, sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Ya. Jadi kami pikir biarkanlah penyidik itu menentukan apakah nanti ditambahkan tersangka atau tidak. Kami belum tahu seperti itu. Tapi sampai dengan sekarang kami mengetahui hanya 2 tersangka. Betul ya kawan-kawan ya? Dok, tapi penjualan berpengaruh nggak dengan tuduhan-tuduhan jelek seperti itu? Sebenarnya bukan, saya tidak terlalu ke penjualan, tapi saya ke kepercayaan karena saya ada anak, ada keluarga, dan ada customer. Intinya dengan impact review yang tidak berdasar, ya kan, terus dengan opini dan lain sebagainya, itu bukan hanya mengarah terhadap brand ataupun suatu produk, tapi sudah mengarah terhadap personal yang pribadi, dan itu otomatis menjadi kerugian bukan materi saja, tapi materinya, fisik, mental, terutama keluarga dan anak saya. Oke, thank you. Oke, thank you. Ya.